Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Halo semua, apa semuanya, kabarnya? apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Kembali lagi bersama kami kelompok 2 dalam tugas komunikasi antar budaya dengan beranggotakan 6 anggota kelompok dengan saya sendiri Muhammad Akmal Febriansyah. Dengan saya Muhammad Audrey Nato. Saya Revelana Visesa. Saya Nadia Putri Aulia. Saya Siti Syala Kairunisa. Saya Daniel Ronald Tuan. Jadi Nadal bisa tolong jelasin nggak sih kita tuh mau ngapain di sini? Oke, tujuan kita hari ini ke Kota Garut yang pertama adalah untuk memenuhi tugas dari Pak Aidil selaku dosen komunikasi budaya dan juga ingin mengobservasi tentang wisata alam dan budaya Desa Cangkuang atau Candi Cangkuang yang berada di Garut, Jawa Barat dan berada di Kampung Polo gitu, Akma. Oke, terima kasih penjelasan singkatnya Nadel. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yuk ikutin keseruan kita pada perjalanan kali ini. Oke. Semua. Jadi kayak yang teman-teman lihat sekarang, kita tuh lagi naikin rakit. Tujuan kita naikin rakit ini sebenarnya buat menuju ke Candi apa tadi? Cangkuang ya? Candi Iya. Cangkuang sama Rumah Adat Pulo. Jadi teman-teman sebelum berangkat ke Candi Cangkuang sama Rumah Adat Pulo, kalian tuh harus nggunain rakit. Jadi kalau kita biasanya harus nunggu 15 orang baru rakitnya bisa berjalan, tapi kalau kita lebih milih untuk nyewa si rakit ini 150.000 sekali perjalanan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nunggu-nunggu orang lain. Teman-teman tinggal bayar 150.000 sudah ditungguin pulang pergi gitu teman-teman. Oke guys, jadi di sini juga banyak tempat oleh-oleh. Nah, jadi setelah kita naikin rakit, ngelewatin kios Mata, kita udah sampai di Kampung Pulonya teman-teman. Di sini juga ada penunjuk arah di mana untuk ke Candi Cangkuang dan Kampung Adat kita harus belok kiri, Makam Umum dan kios Mata kita belok kanan. Jadi kayaknya kita bakal ke mana nih? Kita bakal telusuri Kampung Pulonya, baru abis itu kita ngeliat Makam Umum Arif Muhammad, betul nggak sih? Iya, betul. Oke, betul. Nah, teman-teman, setelah kita masuk dari pintu gerbang menuju Kampung Pulo, di bagian kiri kita bisa melihat ada sebuah papan penjelasan singkat mengenai Kampung Pulo tersebut. Jadi, kalau dari penjelasan di papan ini, Kampung Pulo itu merupakan kampung tradisional peninggalan Mbah Dalem Arif Muhammad. Nah, Mbah Dalem Arif Muhammad ini adalah tokoh penyebar agama Islam pada abad ke-17 Masehi. Terus, Nadel, kamu bisa tambahin nggak sih apa aja yang ada di papan ini? Oke, teman-teman, di dalam papan ini tuh juga diberikan informasi bahwa di Kampung Pulo ini tuh ada 7 bangunan. Nah, 7 bangunan itu melambangkan 7 orang anak dari Mbah Arif Muhammad gitu. Dan di dalam Kampung Pulo ini terdapat 6 buah rumah yang melambangkan 6 orang dari anak Mbah Arif Muhammad yang perempuan dan juga satu masjid yang melambangkan 1 orang anak laki-laki dari Mbah Arif Muhammad. Oh iya, Akma, aku juga mau nanya nih, Kampung Pulo tuh kenapa namanya Kampung Pulo nggak?
Ada yang tahu nggak sih apa? Aku tahu karena kalau dari penjelasan di papan informasi ini, Kampung Pulau itu kenapa dinamakan sebagai Kampung Pulau karena letaknya yang berada di tengah-tengah pulau. Oh ya, makanya tadi kita naik. Itu ya getek ya. Getek ya? Oh iya, betul teman-teman. Jadi kalau mau ke sini tuh kita harus naik rakit dulu karena keberadaannya yang berada di tengah pulau, gitu teman-teman. Ya, tadi kita udah lewatin rumah-rumah adat. Sekarang kita udah di pintu masuk arah ke candinya, museumnya ya. Ya, jadi di belakang gua udah ada candi dan di sebelah candinya ada makam. Di sini disebut makam keramat. Makam keramat ini makamnya punya Mbah Arif Muhammad. Beliau itu merupakan salah satu penyebar agama Islam di tahun 17 Masehi. Nah, beliau ini salah satu senopati dari Kesultanan Yogyakarta. Halo teman-teman semua, jadi kita sudah berada di Museum Situs Cagar Budaya Candi Cangkuang. terus bertemu dengan Bapak siapa? Umar ya. Bapak Umar. Jadi Bapak Umar, kami mohon izin bertanya-tanya sedikit Bapak. Jadi Bapak Umar bisa tolong jelaskan nggak sih Pak, kampung adat pulau ini seperti apa? Ya baik ya, saya akan menjelaskan tentang Cagar Budaya Candi Cangkuang dan Kompleks Kampung Pulau ya. Jadi nanti adik-adik di sini kan dua peninggalan Hindu dengan Islam. Kalau Hindu abad 8 ada Candi Cangkuang, kalau Islam abad 17 ada makam Eyang Mbah Malik Muhammad ya. Saya akan menjelaskan tentang Cagar Budaya Candi Cangkuang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nama saya Umar ya, saya di sini sebagai Jupel Julpihara. Kalau kantor saya dari Balai BPK Wilayah 9 Jawa Barat. Kalau di sini saya sebagai Jupel dan sebagai masyarakat Kampung Pulau dan sebagai wakil sesepuh Kampung Pulau ya, akan menjelaskan tentang sejarah Cagar Budaya Candi Cangkuang. Jadi awal mula Candi Cangkuang ini pertama diketemukannya oleh seorang ahli arkeolog Islam yang bernama Bapak Uka Chandra Sasmita. Nah, beliau juga membaca buku kuno karangan seorang Belanda yang bernama Poderman. Nah, buku itu yang berjudul Noktulen Batavia Kenetsap. Di buku itu tertulis di Cangkuang ada dua peninggalan, Arca Dewa Siwa dengan makam Mbah Dalam Arif Muhammad. Jadi di buku itu nggak dibilang adanya candi, cuman ada Arca Dewa Siwa dengan makam Eyang Mbah Dalam Arif Muhammad. Ditemukannya pada tanggal Desember 1966. Namun waktu itu Bapak Uka merasa penasaran, kenapa ada Arca Dewa Siwa dengan makam Eyang Mbah Dalam Arif Muhammad? Kalau Dewa Siwa itu kan agama Hindu, Arif Muhammad Muslim. Nah, 6768 Bapak Uka itu dengan timnya datang ke sini untuk mengadakan penelitian, penggalian dan pencarian batu. Waktu penelitian pencarian pondasi candi kebetulan ditemukan di sebelah makam Mbah Dalam Arif Muhammad yang berukuran 4,5 kali 4 meter persegi, dan batu-batu candi yang asli ditemukan cuma ada 40%. Jadi yang 40 itu juga oleh masyarakat di sini udah dipakai nisan kuburan, udah dipakai karena masyarakat di sini nggak tahu adanya candi. Jadi yang tahu masyarakat di sini cuman ada Arca Dewa Siwa bergeletak di sebelah makam Eyang Mbah Dalam Arif Muhammad. Nah, waktu itu Bapak Uka mengadakan proses untuk pemugaran. Jadi memaksakan beliau itu ya, ingin memugar Candi Cangkuang. Biar batu asli cuma 40%, tetap Bapak Uka itu ingin memugar Candi Cangkuang ini. Jadi Candi Cangkuang ini 7476 dipugar lagi, batu aslinya cuma 40%, yang 60% itu batu cetakan. Kalau bahan batunya, batu adensit dan granit. Nah, Candi Cangkuang ini dipugar bentuk seperti ini, baru diperkirakan aja. Nah, Candi Cangkuang ini punya ukuran panjang dan lebar 4,5 kali 4 meter persegi dan tingginya 8,5 meter.
Nah, sesudah Candi Cangkuang dipugar, arca Dewa Siwa yang tadinya bergeletak di sebelah makam Eyang Badal Marif Muhammad sekarang dimasukkan ke dalam candi untuk menutup lubang. Di tengah-tengah candi itu ada sebuah sumur dalamnya 7 meter. Jadi dulunya tempat penyimpanan abu, jenazah agama Hindu dan barang prakas orang Hindu. Nah, sekarang ditutup dengan arca Dewa Siwa karena gak diaktifkan lagi untuk penyimpanan abu. Namun Candi Cangkuang ini sampai sekarang belum jelas, belum tuntas peninggalan kerajaan mana dan raja siapa, karena prasasinya belum diketemukan. Namun para ahli arkeolog memutuskan bahwa Candi Cangkuang ini peninggalan Hindu abad ke-8 terbuat dari batu khusus untuk sembahyang dan perih tanaja. Makanya candi ini dinamakan dengan nama Candi Cangkuang. Kebetulan ditemukan di desa Cangkuang dan nama Cangkuang itu diambil dari sejenis pohon namanya pohon cangkuang. Nah, ini ada fotonya di belakang, di depan juga ada ya pohonnya. Buahnya berkhasiat untuk obat juga, untuk obat batuk, disentri, pencahar antioksida. Nah, itu tentang Candi Cangkuang. Nah, di sebelah Candi Cangkuang itu ada makam Eyang Badal Marif Muhammad. Jadi Eyang Badal Marif Muhammad ini dulunya beliau seorang panglima perang kerajaan Mataram waktu Raja Sultan Agung. Jadi Arif Muhammad ini disuruh menyerang tentara POC ke Batavia, gagal. Pulang ke kerajaan tak bercanda sanksi. Jadi beliau sembunyi di Pulau Panjang ini. Jadi sebelum Eyang Badal Marif Muhammad datang ke Pulau Panjang ini, masyarakat di sini menganut agama Hindu. Nah, datangnya Arif Muhammad abad 17 diislamkan oleh beliau. Namun waktu Eyang Badal Marif Muhammad menyebarkan Islam di sini secara bertahap, tradisi dan budaya Hindu sama belum nggak dibuang, seperti sesaji, kemenyan dipakai ya. Nah, yang jadi sebuah bukti bahwa Eyang Badal Marif Muhammad penyebar Islam abad 17 di Cangkuang dan sekitarnya, nanti adik-adik bisa masuk ke dalam museum. Ada sebuah kitab kuno, ada khotbah Idul Fitri, Idul Adha, Quran 30 sud dan kitab-kitab yang lainnya ya. Kertasnya dari kulit kayu saeh, tintanya dari arang dengan ketan, yang menulisnya beliau sendiri waktu menyebarkan Islam di sini. Nah, kitab-kitab itu ditemukannya di komplek rumah adat Kampung Pulo. Tadi ada lewat kampung ya, namanya komplek rumah Kampung Pulo. Nah, dinamakan dengan nama komplek rumah Kampung Pulo karena ada di tengah pulau. Nah, itu dari keturunan Eyang Badal Marif Muhammad. Jadi waktu beliau tinggal di sini, menyebarkan Islam di sini, nah Arif Muhammad itu punya anak 7. Yang 6 perempuan dengan simbol 6 rumah, 1 laki-laki dengan simbol 1 musola. Nah, komplek rumah kampung di sini dari abad 17 sampai sekarang harus tetap 7 bangunan pokok, 6 kepala keluarga. Yang mengisi sekarang generasi yang ke-8, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Nah, jumlah penduduknya sekarang tinggal 20 orang, 10 laki-laki dan 10 perempuan dengan anak-anak. Karena di komplek rumah kampung di sini tidak boleh menambah kepala keluarga. Misalkan anaknya menikah 2 minggu dari sini harus keluar. Nah, terkecuali salah satu sudah meninggal orang tuanya, ibu atau bapaknya. Jadi anak yang sudah keluar tadi itu bisa masuk lagi ke sini mengisi kekosongan. Namun yang hak menerima waris anak perempuan bukan laki-laki. Karena yang melanjutkan jejak Marif Muhammad yang 6 perempuan, anak beliau satu-satunya laki-laki meninggal waktu mau disunat. Makanya di sini ada sebuah tradisi larangan adat. 2 larangan dikaitkan dengan satu alasan. Tidak boleh membuat rumah beratap jure. Karena jure itu seperti wisma ya. Dan tidak boleh menabuh gong besar yang dari perunggu. Itu dikaitkan kepada laki-laki Arif Muhammad tadi. Jadi dulu waktu Eyang Badal Marif Muhammad mau menyunat anak beliau, nah di sini itu ada pesta besar. Anak itu sebelum disunat diarak memakai jampana dengan beratap jure, diiringi oleh gamelan musik gong besar. Nah, tiba-tiba kena musibah, tiba-tiba datang angin badai menimpa anak itu dari tandu jatuh dan meninggal seketika. Jadi ketakutan si Arif Muhammad itu takut terjadi lagi musibah. Makanya tidak diperbolehkan untuk melaksanakan lagi acara yang tadi. Dan larangan yang lainnya di sini tidak boleh memelihara binatang besar yang berkaki 4. Kambing, kerbau, sapi, kalau mau makan nggak apa-apa, menyembelih nggak apa-apa. Namun mereka di Pulau Panjang ini tidak diperbolehkan. Jadi menjaga kelestarian di sini. Karena masyarakat adat Kampung Pulau di sini mencari nafkahnya cuma bertani, takut dirusak sama hewan itu. Dan di sini banyak makam-makam yang dikeramatkan pengikut Eyang Badal Marif Muhammad waktu menyebarkan Islam di sini. Takut-takutnya kotoran hewan itu kena makam yang dikeramatkan. Dan yang intinya takutnya menyembah lagi arca Dewa Siwa. Kenapa takut menyembah arca Dewa Siwa? Karena arca Dewa Siwa itu menunggangi nandi, menunggangi sapi. Takut yang sudah masuk mutim menyembah lagi arca Dewa Siwa. Makanya di sini
tidak diperbolehkan untuk memelihara binatang besar yang berkaki 4. Dan di sini tidak boleh ziarah ke makam keramat Cangkuang hari Rabu malam Rabu. Namun hitungan di sini Selasa pada asar udah masuk Rabu, Rabu pada asar udah masuk Kamis. Nah ini berhubungan dengan Arca Dewa Siwa. Jadi dulu waktu Hindu berdiri di sini, hari yang terbaik untuk menyembah Arca Dewa Siwa hari Rabu malam Rabu. Nah waktu Eyang Badal Arif Muhammad menyebarkan Islam di sini, hari Rabu dan malam Rabu itu tidak ada kegiatan. Cuman ada kegiatan untuk memperdalam ajaran-ajaran Islam. Yang oleh kami yang tinggal di sini sekarang dilanjutkan jejak Madam Arif Muhammad itu ada Rabuan, diadakan pengajian sebulan sekali. Rabu terakhir itu yang dibahas sama Ustadz yang datang ke sini kitab-kitab hasil dari Syekh Arif Muhammad yang ada di dalam museum. Nah di sini adik-adik dari abad 17 sampai sekarang harus tetap 7 bangunan pokok 6 kepala keluarga itu simbol dari putra-putri Arif Muhammad, punya anaknya 7 yang 6 perempuan dengan simbol 6 rumah, 1 laki-laki dengan simbol 1 musola. Nah di sini acara ritualnya tetap dilaksanakan, ada mapak bulan, ada rebo lekasan, 12 maulud ya menyambutnya lahir Nabi Muhammad, 14 maulud memandikan benda pusaka, terakhir bulan maulud mileliankeun. Dan ritual yang lainnya masih tetap dilaksanakan karena dulu waktu Eyang Badal Arif Muhammad menyebarkan Islam di sini, tradisi budaya Hindu sama beliau dipakai, makanya sama kami yang tinggal di sini masih tetap dipertahankan dan masih tetap dilaksanakan. Kalau di Pulau Panjang di sini ya komplek makam di sini dipimpin oleh sesepuh adat namanya Pak Kuncen. Kalau Bapak di sini sebagai wakil ya, kalau misalkan ada acara apa, ada rembukan apa dipimpin sama Pak Kuncen. Nah kalau luas Pulau Panjang ini sekitar 7,5 hektar, kalau Danau Cangkuang sekitar 25,5 hektar ya. Kalau Danau Cangkuang ini hasil bendungan pengikut-pengikut Eyang Badal Arif Muhammad waktu menyebarkan Islam di sini. Nah itu adik-adik tentang Selayang Pandang, cerita Candi Cangkuang, makam Arif Muhammad dan komplek Kampung Pulo. Sekarang dipersilakan, kekurangannya tanyakan. Mau tanya lagi Pak tentang sistem kepemimpinan dan tata kelola tadi, adakah kayak syarat-syarat khusus untuk memilih seorang pemimpin adat di sini? Ya. Kalau di sini memimpin sesepuh adat secara rembuk aja, tidak tertulis ya. Jadi secara rembuk masyarakat Kampung Pulo dengan saudara-saudara kita yang sudah keluar, kalau ada kesepakatan dan kesetujuan dari semua itu dipersilakan, mau yang tua mau yang muda. Jadi di sini yang menjadi sesepuh adat itu harus siap segalanya deh ya. Jadi yang memimpin sesepuh adat bisa Pak Kuncen harus siap segalanya, harus siap lahir batin dunia akhirat. Kenapa? Karena Kuncen itu harus siap menghadapi segala sesuatunya itu. Paham. Kayaknya cukup Pak pertanyaan dari kami, soalnya sudah terjawab semua, mulai dari perkenalan desa adat, hubungan antar generasi, agama dan kepercayaan, upacara adat, serta sistem kepemimpinan dan tata kelola. Ya, kalau di sininya Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Neles, Kabupaten Garut. Siap. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan Ya, baik sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.